Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Peran dan Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama yakni ada saya sendiri, yakni Muhammad Fadlan Hidayatullah. Kemudian ada Muhammad Faransyah. Dan yang terakhir ada Dani Kurniawan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjabaran materi kita. Let's go! Baik, kita masuk ke materi pertama, yakni pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan, dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIC dalam bahasa Inggris disebut Information and Communication Technology atau ICT. Menurut para ahli, pengertian teknologi informasi dan komunikasi menurut Hug dan Hen. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Kemudian menurut Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Kita lanjut ke peranan teknologi komunikasi dalam beberapa aspek, yaitu pendidikan, ekonomi, politik, serta sosial dan budaya. Dalam aspek pendidikan, peranan teknologi komunikasi yang pertama sebagai infrastruktur pembelajaran, yang kedua sebagai sumber bahan ajar, yang ketiga sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, yang keempat sebagai skill dan kompetensi, yang kelima sebagai sumber dan informasi penelitian, yang keenam sebagai media konsultasi, dan yang ketujuh sebagai media belajar online. Selanjutnya, pada aspek ekonomi. Pada dunia bisnis, baik skala kecil, menengah, sampai besar, penggunaan teknologi menjadi hal yang mutlak dan dominan sebagai sarana komunikasi, penyebaran informasi, atau menjalin kerjasama bisnis. Era globalisasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu yang mengakibatkan munculnya industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Inilah yang mengakibatkan terjadi pergerakan ekonomi yang semulanya pertukaran barang dilakukan secara fisik, lalu kemudian dengan hadirnya media teknologi informasi dan komunikasi menjadi digital. Pergerakan ekonomi yang terjadi ini secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level makro, perkembangan teknologi mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi informasi juga dapat memperkuat daya saing sebuah negara dalam membangun perekonomiannya. Perusahaan yang sudah settle dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya digunakan untuk menunjang kesejahteraan penduduknya. Selanjutnya dalam aspek politik, teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting dalam politik, apalagi di era sekarang ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tentunya semua untuk mempermudah akses dan pertukaran serta timbal balik informasi dari pemerintah terhadap masyarakat dan dari masyarakat terhadap pemerintah. Dan adapun beberapa peranannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam demokratis. Salah satu tujuan utama dalam penggunaan politik dibantu dengan TIK adalah adanya peran besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Yang kedua, dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi, berarti informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Yang ketiga, cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien, bisa dilakukan di mana saja, dan tentunya nyaman.
Selanjutnya, dalam aspek sosial dan budaya. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban atau budaya bangsa. Hal ini tentunya sudah terbukti dengan peran teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini kita lihat yang sudah banyak membuat perubahan pada kehidupan kita, terutamanya pada perekonomian. Saat ini tidak dapat dipungkiri, teknologi informasi dan komunikasi merevolusi cara hidup manusia. Mulai dari berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja sekalipun. Hal ini menyebabkan proses kerja meningkat tajam di berbagai aktivitas modern manusia di berbagai bidang. Karenanya, teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas. Baiklah, saya Muhammad Faransyah akan melanjutkan materinya, yaitu manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Adapun manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Adanya internet sebagai media komunikasi, melalui koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lain secara cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Kedua, memudahkan akses informasi. Kini kita dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Setelah kehadiran teknologi informasi dan komunikasi ini, produksi dapat dilakukan setiap hari. Cepat dan biaya pun dapat dipangkas. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan laba bagi setiap perusahaan. Yang keempat, itu ada proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan kini dapat dilakukan secara elektronik ataupun melalui e-commerce. 5. Ada transaksi secara daring. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah sistem perbankan menjadi lebih maju. Kini proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun. 6. Membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Saat ini berbagai media pembelajaran yang berbasis komputer dan internet mulai digunakan di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak lagi hanya terjadi di ruang kelas, namun dapat dilakukan secara daring. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi ini di dunia pendidikan semakin ini lazim disebut dengan e-learning. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yakni penggunaan teknologi dan informasi pada media. Yang pertama yaitu dalam media pembelajaran, yakni sebagai alat dalam penyampaian materi belajar, diantaranya adalah menggunakan perangkat komputer, sound, dan infokus yang dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua yakni perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mendistribusikan atau menyampaikan materi ajar dengan menggunakan fasilitas internet, baik dalam bentuk webpack ataupun melalui aplikasi lainnya yang dapat memudahkan siswa untuk memperoleh materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian, peserta didik tidak lagi dituntut untuk bertatap muka secara langsung karena sudah dapat dilakukan dengan media yang sudah tersedia seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu dalam bentuk sistem informasi atau SIM. SIM dapat dikatakan sebagai hal wajib yang harus dimiliki. Ini bukan saja untuk memudahkan arus komunikasi, melainkan menjadi indikator dari lembaga pendidikan yang berkualitas. Setidaknya ada 11 macam aplikasi yang saat ini sudah digunakan di perguruan tinggi. Di antaranya adalah website perguruan tinggi, e-learning, OJS Online Journal System, SIM Academic, SIM Inventory, e-library, SIM keuangan, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke dampak positif teknologi informasi dan komunikasi dalam penggunaannya. Dampak positifnya yang pertama adalah kita bisa memiliki banyak dampak positif dalam dunia pendidikan. Karena materi pelajaran dan segala hal yang berhubungan dengan pendidikan akan menjadi lebih mudah untuk diakses, untuk diperoleh, dan lebih efisien. Yang kedua, dapat kita gunakan sebagai media sharing dan informasi, berbagi file gitu.
file dan juga dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan yang sangat wajib dan sangat kita butuhkan gitu. Jadi dengan adanya media teknologi informasi dan komunikasi ini membuat kita menjadi lebih efisien dalam sharing dan berbagi file. Yang ketiga sebagai media hiburan. Contoh saja dari media hiburan berupa games, musik, dan juga video. Banyak orang yang bisa hilang dan juga lepas dari stres karena hiburan ditawarkan banyak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya game-game seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini, itu dalam aspek pendidikan dan aspek sosial budaya. Yang pertama, dalam aspek pendidikan itu mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya orang dalam mengakses data sehingga menyebabkan orang melakukan kecurangan. Kedua, mengakibatkan orang untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu yang singkat karena tergantung pada alat yang digunakan. Ketiga, menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik bagi pelajar, siswa, mahasiswa, maupun bagi pengajar, guru, ataupun dosen. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Soalnya itu dalam aspek sosial budaya. Yang pertama itu kenakalan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lain-lain untuk berbuat tindak kejahatan. Kedua, melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Ketiga, manusia menjadi malas karena telah dimanjakan oleh teknologi sehingga kita tidak perlu repot bertemu dengan seseorang. Dengan teknologi, kita dapat bertatap muka meskipun tidak bertemu dengan orang tersebut. Keempat, berkurangnya sosialisasi. Karena kurang proses tatap muka atau face to face, hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa. Kelima, maraknya cybercrime yang terus membayangi seperti carding, ulah cracker, manipulasi data, dan berbagai cybercrime lainnya, sehingga menyebabkan timbulnya rasa takut yang berlebih pada sikap serta mentalnya. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Media Baru dan Komunikasi Digital, Bapak Dr. Muhammad A.R. Imam Riawan, MIKOM, yang telah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyebutan istilah dalam video ini, kami mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan ketidaksempurnaan terdapat pada diri kami sendiri. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next presentasi selanjutnya. Bye bye.